Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi di dalam Renungan Malam GKJ Semarang Timur, Rabu 28 Desember tahun 2022. Malam hari ini mengambil judul Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, diambil dari kitab Mazmur 148. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan untuk penyertaan-Mu. Sepanjang hari ini kami boleh melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan malam hari ini sebelum kami mengistirahatkan tubuh kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan mampukan kami mengerti kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari kitab Mazmur 148. Begini bunyi firman Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan di surga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air di atas langit, baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Sebab Dia memberi perintah untuk semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Hai api dan hujan es salju, kabut angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya nama-Nya saja yang tinggi luhur. Keagungan-Nya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihi-Nya. Bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi yang paling berbahagia adalah mereka yang melakukan dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memuji Tuhan itu tidak terpisah dari kehidupan anak-anak Tuhan. Ada banyak sarana, ada banyak kesempatan yang bisa kita gunakan untuk memuji Tuhan. Dalam segala suasana, dalam segala situasi, kita dapat memuji Tuhan. Mazmur 148 ini merupakan ajakan untuk memuji Tuhan, tidak hanya kepada manusia, tetapi ajakan itu ditujukan kepada alam semesta ini. Pemazmur menuliskan begitu detail. Dari tempat yang tinggi, yaitu langit dan segala isinya. Matahari, bintang, bulan, bahkan sampai kepada bumi seisinya, yang itu merupakan bukti dari kekuasaan Allah. Hewan-hewan, cuaca, gunung, bukit, dan seisi bumi diajak oleh pemazmur untuk memuji Tuhan, untuk menyatakan kedahsyatan kuasa Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa memuji Tuhan itu menjadi penting? Sehingga pemazmur begitu kuat mengajak seluruh alam semesta ini untuk memuji Tuhan.
yaitu karena cahaya kemuliaan Allah itu nampak dari alam semesta dan seisinya. Allah tidak hanya menciptakan alam semesta ini, tetapi Ia juga memelihara alam semesta ini beserta isinya, sehingga semuanya dapat berjalan secara serasi, sesuai dengan bentuknya, sesuai dengan fungsinya tanpa harus bertabrakan. Apa yang terjadi di alam semesta ini menunjukkan bagaimana kedahsyatan kuasa Allah yang tidak tertandingi oleh kuasa manapun. Dan kita manusia rasanya menjadi sangat kecil jikalau kita menyaksikan peristiwa-peristiwa dahsyat yang ada di sekitar kita. Peristiwa-peristiwa dahsyat itu merepresentasikan bagaimana kuasa Allah atas semesta alam semesta ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari urean refleksi pemazmur di dalam Mazmur pasal 148, mari kita juga berefleksi. Refleksi atas ajakan pemazmur untuk memuji Tuhan dalam setiap sisi kehidupan kita. Paling tidak ada dua hal Bapak Ibu yang dapat kita refleksikan di dalam praktek hidup kita sehari-hari. Yang pertama, kita adalah ciptaan Allah. Yang menjadi pergumulannya apakah seluruh aspek hidup kita sudah menunjukkan kemuliaan Allah? Apakah apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat merupakan bentuk puji-pujian kita kepada Allah? Apakah orang lain melihat di dalam kehidupan kita ada puji-pujian kepada Allah? Atau apabila orang lain melihat hidup kita, Allah yang dipuji atau sebaliknya? Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati. Kita adalah ciptaan Allah. Sudah seharusnya seluruh aspek dalam hidup kita itu merepresentasikan kuasa dan kemuliaan Allah. Sudahkah itu kita lakukan dalam setiap sisi kehidupan kita? Di dalam peran hidup kita sehari-hari? Mulai dari praktek hidup kita dari rumah kita masing-masing, sampai di dalam pekerjaan kita, dalam lingkungan sosial kemasyarakatan kita, juga di dalam gereja. Apakah yang kita lakukan sudah merepresentasikan kemuliaan Allah? Yang kedua Bapak Ibu, beberapa hari lagi kita akan menutup tahun 2022 dan masuk tahun 2023. Tahun 2022 adalah tahun yang sungguh luar biasa. Dengan pandemi yang harus kita hadapi, dan kita boleh melihat dan merasakan ada banyak peristiwa yang terjadi di depan mata kita. Baik itu terjadi dalam keluarga kita, lingkungan sosial dan komunitas kita, ataupun yang kita amati, kita baca di media. Sungguh, peristiwa pandemi itu membuat emosi kita diaduk-aduk. Ada sedih, ada khawatir, ada kecewa, ada takut, ada cemas, ada bingung, dan lain sebagainya. Namun puji syukur, jikalau kita bisa masuk pada hari yang ke-28 di penghujung tahun ini, kita bisa bertanya, karena apa? Kita semua bisa lolos seleksi pandemi karena apa? Yaitu karena Tuhan. Tuhan kita yang luar biasa. Oleh karena itu, pada saat kita menuju tahun 2023,
menyongsong tahun 2023 yang mungkin penuh ketidakpastian, dibayang-bayangi oleh terjadinya resesi dan masalah. Juga mungkin usia kita bertambah. Kita tambah dewasa, mungkin tambah tua, dan lain sebagainya. Bersama dengan Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat kuasanya. Apalagi yang kita takutkan, apalagi yang kita khawatirkan. Allah kita adalah Allah yang sama, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari memasuki tahun 2023, kita tetap berpengharapan, penuh dengan optimisme, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan mari kita menutup tahun 2022 dengan rasa syukur, rendah hati, karena apa yang kita miliki, apa yang kita peroleh itu semata-mata karena kemurahan dan kuasa Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini tertanam dalam hati kami dan kami melakukannya di ujung tahun ini Tuhan, dengan rasa syukur dan tetap optimis berpengharapan di tahun 2023. Karena kami umat pilihan Allah dan kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat kuasanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila sepanjang hari ini kami boleh melakukan tugas kami dan ada hal-hal yang tidak Engkau perkenan, kami mohon ampun. Semuanya ini kami mohon di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.